Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel saya Hendrik Rica Channel. Oke. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, umur panjang, banyak rezekinya. Amin. Malam ini aku lagi posisi masih sama di makamnya Mbah Sarimulan, tapi ini sebelahnya. Karena sini tempatnya tuh enak buat ngobrol, buat intinya buat diam, buat merenung tuh di sini enak. Sepi Pak De. Sepi. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan di share. Tanda lonceng jangan lupa di tombol biar nggak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari aku. Oke teman-teman, di sini aku sama Pak De mau cerita Pak De. Dulu waktu masih kerja di kapal. Nah, cerita ya agak ini ceritanya tuh agak sedikit menyedihkan. Pokoknya udah dekat dari maut tuh udah dekat, seolah-olah malaikat tuh udah di depan mata. Singkat ceritanya gini Pak De. Aku ada rencana itu Pak De. Waktu itu aku udah ada rencana mau pulang kan. Itu kejadian tuh bulan 2 2021 2020 Pak De. Nah, bulan 2 itu rencana aku mau nikah Pak De. Akhir bulan 2 mau nikah. Nah, tapi kayak namanya orang kerja ya Pak De. Namanya orang kerja teman-teman. Jadi ya nggak tahu ya. Kita kerja ikut orang, ikut kapal orang, jadi kan nggak tahu jadwal kapal berangkat kan kita nggak tahu. Waktu itu satu rencana mau pulang dari Kupang, jadi kapal aku tuh pusatnya pengambilan barang tuh di Kupang. Dulu tuh jadi bukan kapal istilah kapal pesiar, bukan jadi kapal apa istilahnya kapal barang, tapi waktu itu aku muat sapi Pak, muat ternak sapi, jadi dikirim ke Samarinda, Banjarmasin, Jakarta, ke Makassar. Nah, singkat cerita gini Pak De, aku rencana mau pulang dari Kupang, tapi ini teman-teman, perusahaan tuh jam 2 malam pokoknya malam itu kejadiannya Pak. Telepon, tiba-tiba ada telepon, terus ada surat ini Pak, surat berlayarnya. Jadi izin berlayarnya itu udah surat jalan, udah turun, besok harus sandar. Mau nggak mau ya masih di atas kapal ya harus ikut sandar, ikut berangkat ke, waktu itu mau perjalanan ke Samarinda. Kita besok paginya sandar teman-teman. Waktu itu mau kita sandar muat sapi, jadi kapal aku dulu tuh muat sapi Pak. Di Kupang tuh muat sapi 700 ekor satu kapal. Jadi kan kapalku ada dek 1, 2, 3, 4, 5 sama anjungan. Nah, itu muat 700 ekor sapi teman-teman. Nah, di Kupang tuh muat Pak De. Di Kupang tuh muat, tapi nggak semua di Kupang Pak De. Jadi di Kupang tuh separuh, setengah Pak De. Setelah selesai kita perjalanan ke Wini, perbatasan Timor Leste. Nah, kita perjalanan ke sana tuh sebelumnya tuh udah BMKG tuh udah ngasih informasi kalau cuaca tuh buruk, cuaca laut tuh emang lagi buruk, gelombang tinggi, ombak, pokoknya buruk. Nah, sama ini kan mau nggak mau kita harus berangkat Pak, karena kan udah muat kan. Kita berangkatlah ke Wini, ke perbatasan Timor Leste sana.
Waktu itu di sana muat lagi Pak De, muat sapi lagi, muat sapi. Terus di sana ya kita isi air minum, isi ulang galon itu Pak De. Kalau belanja kita ada dari Kupang, kalau belanja kan dari Kupang. Kebutuhan kita nanti selama perjalanan mau ke Samarinda ya teman-teman. Dan setelah di Wini itu muatan full, nah kita langsung lepas tali berangkat ke Samarinda. Nah, Samarinda berangkat waktu itu malam teman-teman, malam sampai di ujung timur Pulau Flores ada kejadian yang enggak mengenakan. Jadi itu ya enggak mengenakan. Saya tadi bilang seakan-akan malaikat tuh udah di depan mata tuh, ini teman-teman, di ujung timur Flores ini Pak De. Itu dengan catatan apa itu? Apa kita kelebihan beban? Enggak, dengan catatan memang Ya cuacanya buruk. cuaca buruk. Tapi kalau namanya apa istilahnya kapal itu kan ada ukurannya kan, beban berapa Iya. itu kan harus ada kan. Sebenarnya muatan 700 itu ini Pak De, udah banyak, pokoknya nggak boleh lebih. Iya. Nah, kalau muat ya 700 kali 700. satunya berapa kuintal satu. Tergantung Pak De, ada yang apa satu ekornya tuh 300, Iya. ada 250, tinggal ngalikan. Iya. Sampai di ujung Flores itu Pak De, kehantam ombak tuh 4 meter sampai 5 meter teman-teman, dari sebelah kanan. Dan waktu itu kemudi error Pak De, jadi nggak bisa kita putar ke kanan. Kapten waktu itu nyuruh cikar kanan kan, waktu itu cikar kanan, tapi kemudi tuh larinya nggak ke kanan tapi ke kiri Pak De. Nah, sedangkan ke kiri itu Pak De, itu apa, gunung Pak De. Jadi posisi itu udah gelap teman-teman, udah gelap, langit apa air laut itu udah nggak kelihatan. Hujan deras, angin kencang, jadi air laut itu udah nggak biru lagi, warnanya udah nggak biru, udah putih Pak De. Dan langitnya pun udah hitam, kena air itu. Iya Pak De, udah hitam. Itu kehantam ombak 4 meter Pak De, dari kanan. Itu kapal itu miring, jadi itu bener-bener miring Pak De. Itu muatan sapi itu yang patah tulang itu 90 kalau nggak salah waktu itu, yang patah tulang. Terus yang mati 4 teman-teman waktu itu ya, yang mati 4, yang patah tulang itu 90-an ada. Terus itu nggak sebentar Pak De, ada kalau 30 menitan, setengah jaman itu di ombang ambing. Iya itu. Tapi posisi itu teman-teman, posisi kejadian itu untung masih ada kapal kargo muat curah Pak De. Kargo curah itu dia kontak kapal aku tuh waktu itu kontak, kalau apa tenggo berapa kilometer dia bilang gitu kan. Terus waktu itu teman aku yang jawab, iya komandan masuk. Gimana komandan? Aman komandan, buat saat ini masih aman komandan, dia bilang gitu kan teman. Oh ya, kita pantau jauh-jauh, dari jauh-jauh komandan, siapa tahu nanti kalau ada apa-apa kita langsung bisa merapat. Yang ditakutkan oleh kru kapal tadi kargo itu Pak De, nanti suatu waktu kalau misalnya ada kejadian yang nggak enak, kapal tenggelam apa-apa, krunya langsung bisa diselamatkan oleh kru kapal kargo tadi. Itu pun yang teman-teman, barang di kamar itu kayak AC, TV, sound system itu Pak De, semua jatuh, pecah semua. Koki habis masak sayur tumpah semua. Iya, kita yang orang muslim Pak De, Allahu Akbar, ya Allah,
minta ampun, mohon ampunanmu ya Allah. Kan kalau namanya orang timur ya, kalau orang timur kan mayoritas kan non muslim ya, berdoa masing-masing ya Tuhan ya Tuhan. Kalau kita Allah astagfirullahaladzim pasti kalau itu selama 30 menit Pak, diajar ombak itu selama 30 menit. Dan waktu itu kita nggak bisa ini Pak, nggak bisa lanjut perjalanan. Jadi kita pulang lagi ke pelabuhan terdekat ya, sedangkan pelabuhan terdekat waktu itu di Larantuka. Nah, mau nggak mau kita berlabuh di situ, sandar di situ dulu Pak, nunggu informasi cuacanya bagus teman-teman di situ. Terus di situ aku mikir Pak, aku bulan 2 akhir tuh aku ada acara, aku mau nikah teman-teman. Sedangkan aku posisi di Larantuka itu lagi kena musibah kapalnya. Aku ambil keputusan Pak, aku turun dari Larantuka, aku pulang Pak. Pokoknya aku nggak mau ambil resiko, aku pulang. Jadi nggak naik kapal itu? Enggak Pak, aku pulang waktu itu kan masih covid itu Pak, masih covid corona itu kan Pak, jadi masih lockdown teman-teman. Aku pulang dari itu lewat jalur darat Pak, aku lewat jalur darat ke Larantuka ke Maumere. Setelah ke Maumere itu nginap 1 malam Pak, aku di Maumere. Setelah besok paginya teman-teman aku lanjut perjalanan darat itu 2 hari 2 malam dari Maumere ke Labuan Bajo, karena naik kapalnya ke Labuan Bajo. Nah, itu aku nggak naik pesawat teman-teman. Waktu itu juga masih baru hangatannya kabar apa kecelakaan, enggak Pak, kecelakaan pesawat apa itu Pak, itu enggak berani aku Pak, aku lewat jalur darat teman-teman. Jadi dari Maumere ke Labuan Bajo itu Pak, aku udah pesan kapal sebenarnya mau nyebrang ke Bima. Karena cuaca buruk, hujan, Karbi Flores itu kan rawan longsor Pak, jalannya tuh naik turun belok-belok, pokoknya tikungannya tuh tajam. Aku nyampe Labuan Bajo itu Pak, ketinggalan kapal lagi, harus nunggu lagi. Aku nunggu tuh nggak lama Pak, hampir 1 minggu di Labuan Bajo. Mana nggak ada temen, kalau temen banyak soalnya di waktu makan di warung gitu ya Pak, orang sana tuh ramah-ramah kalau udah ketemu, apalagi kalau orang Jawa apa orang, yang penting kita sopan. Kalau di daerah sana banyak teman. Di situ Pak, aku nunggu kurang lebih 1 mingguan lah aku mau perjalanan lagi. Nah, setelah itu waktu itu aku naik kapal feri nyebrang ke Bima masih lanjut perjalanan lagi Pak, masih lanjut lagi perjalanan ke ini Sumbawa, masih jalur darat lagi Pak, satu malam. Pokoknya 1 malam aku berangkat tuh dari Bima itu jam 8 malam, nyampe Sumbawa itu jam 6 pagi. Jadi ya lumayan capek teman-teman. Berapa hari aja tuh waktu habis di perjalanan Pak. Setelah itu kan langsung nyebrang ke Lombok Timur perjalanan darat lagi Pak, naik bis lagi, barulah nyebrang ke Surabaya Pak. Di situ memang bener-bener pikiranku udah mati pasti, soalnya kapal tuh miring teman-teman. Waktu posisi kejadian tuh kapal memang bener-bener miring Pak, jadi itu semua tuh kelempar ke kiri, kehantam ke kiri, semua tuh ke kiri semua. Ya untung matanya tuh sapi Pak, hewan lah, jadi sewaktu-waktu ada pergerakan tuh langsung bisa geser. Coba kalau muatan kontainer apa-apa udah nggak selamat ya. Berarti itu muatan ditinggal dong? Masih Pak, masih lanjut masih di kapal, cuman kita nggak ikut. Yang nggak ikut cuman aku yang turun Pak. Jadi aku pulang kok dari Larantuka tadi. Kalau teman-teman kru kapal yang lain masih stay di kapal, nanti sewaktu-waktu ada kabar apa mau berangkat itu Pak,
teman-teman berangkat lah. Tapi aku memutuskan buat berhenti dan turun di Larantuka teman-teman. Aku nggak mau ambil risiko, soalnya aku udah ada rencana mau waktu itu. nikah. Di rumah juga ada yang nunggu, orang tua, keluarga. Jadi ya emang bener-bener ceritanya tuh wes, pokoknya tuh malaikat udah emang bener-bener di depan mata sampai sekarang. Kalau masih ingat cerita itu, masih ingat kejadian itu tuh, alhamdulillah masih dikasih keselamatan, umur panjang. Nah itu masalah bekal persiapannya gimana? Bekal di kapal Pak. Ya bekal untuk perjalanan pulang Oh, untuk ini itu kan. kalau itu aku nggak mikir Pak De. Bener Pak teman-teman, waktu Pak De kan tanya bekal. Iya. Aku nggak mikir bekal Pak De. Yang penting aku selamat sampai rumah. Iya, tapi kan perjalanan kan memerlukan bekal untuk perjalanan kan. Iya. Wah, kalau makan kalau apa itu aku nggak mikir Pak De. Pokoknya tuh aku sehat, Iya. bisa nyampe rumah Pak De waktu itu. Nggak kepikiran teman-teman mau makan apa, mau makan ini, nggak kepikiran. 2 hari nggak makan tuh nggak kerasa Pak De. Karena apa? Oh, Udah sepaneng. masih ingat kejadian Iya. itu tuh Pak De. Setelah nikah teman-teman, setelah nikah udah aku off dari kapal dan nggak boleh pulang lagi ke kapal. Jadi disuruh kerja lah, pokoknya kerja apa aja yang penting menghasilkan uang dan halal Pak De. Singkat ceritanya aku waktu di kapal gitu teman-teman. Sebenarnya masih ada lagi cerita yang banyak. Ini kan aku cerita ini kapal yang kedua, yang pertama tuh seru lagi teman-teman, nggak kalah seru ceritanya sama ini. Tapi kalau yang pertama itu seru, konyol, ada mistisnya juga waktu yang kapal pertama itu. Tapi ini cerita kapal yang kedua dulu, waktu aku di kapal Mau persiapan, mau mau ditunggu, mau tunggu mau nikah. iya, emang bener-bener Pak De, di sini tuh emang sampai sekarang nggak Pak De ya, aku kalau lihat air tuh takut, lihat ombak tinggi tuh udah kayak tsunami Pak De, apalagi di tengah laut teman-teman. Di tengah laut nggak ada ini. Nah itu kalau yang pesiar itu gimana itu? Oh, kalau pesiar di kan mereka kan kapal besar Pak De. Oh Jadi yang dia kapal besar, terus pokoknya dia kan semua kayak apa ya, keselamatannya kayak apa nih, kapal tuh pasti kan udah safety semua. udah safety semua. Kapalku udah safety Pak De, tapi kan kalau beda lagi kalau kapal pesiar kan lebih safety. Kalau mungkin kalau kapal pesiar tuh ya mungkin lebih ekstrim Pak De mungkin. Iya. Karena kan dia lewatnya kan perairan luar. Kalau Ya masalahnya di situ kan saya punya teman juga, itu di kapal pesiar itu malah keluarnya bukan di di Pulau Jawa aja, sampai luar Jawa. iya sampai luar ini. Jawa Pak De. Iya, Kalau sampai. pesiar tuh dia rutenya tuh dia luar negeri. Iya. Kalau di Indonesia dia mungkin nggak pernah, bahkan tuh malah nggak pernah kalau di Indonesia. Jadi dia ke luar negeri kalau pesiar itu Pak. Ya itu singkat cerita saya teman-teman. Nanti dilanjut cerita selanjutnya. Tadi ini aku cerita kapal waktu aku kerja kapal yang kedua, nanti lanjut cerita kapal yang pertama waktu itu aku naik kapal yang pertama. Jadi pokoknya intinya tuh pesannya cuman kerja apapun teman-teman, yang penting menghasilkan uang dan halal. Dan satu lagi ya Pak De ya, jangan gengsi, pokoknya jangan gengsi, yang penting kita kerja ngasilin uang halal gitu aja teman-teman. Apalagi kalau udah kayak saya, kayak Pak De udah berkeluarga, udah nggak mikir gengsi ya Pak De ya. Ngapain gengsi, Apa aja kita yang penting halal. Keringet nyuci baju itu udah biasa. Biasa ya Pak De ya. Pak De ini berkebun nih ya Pak De ya. Iya. Pak De Ya ini berkebun. sekarang saya ya kalau kita di sini ngurusin sama incu, putu kalau bahasa
bahasa Sundanya incu, kalau bahasa Jawanya putu. Nah, itu. Berhenti dulu Pak De. Udah sekian dulu teman-teman cerita dari saya, nanti lanjut ceritanya Pak D. Kita nanti tanya-tanya Pak D itu asli mana, Pak D itu dulu kerja di apa, terus sekarang tuh Pak D di kampung tuh apa, intinya tuh ada usaha apa. Nanti lanjut cerita yang kedua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu menyaksikan video saya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya dan Pak D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.